Seni hidup minimalis. Petunjuk minimalis menuju hidup yang apik, tertata, dan sederhana. Ditulis oleh Francine J. Bab 14. Everything in its place. Semua barang pada tempatnya. Tempat untuk semua barang dan semua barang pada tempatnya. Silakan hafalkan kalimat ini, ucapkan berulang kali, nyanyikan keras-keras, bahkan bawa ke dalam mimpi jika perlu. Karena inilah salah satu prinsip minimalisme yang terpenting dengan memberikan tempat untuk setiap barang yang Anda miliki. Idealnya berupa laci, buffet, atau wadah plastik bertutup. Barang-barang itu tidak akan berkeliaran di sekitar rumah, menumpuk dan membuat suasana menjadi kacau. Dengan memberlakukan sistem ini, Anda dapat dengan mudah mengetahui jika terdapat barang yang tidak seharusnya ada, lalu menggiringnya kembali dengan cepat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan tempat penyimpanan. Selain lokasi, pertimbangkan juga seberapa sering Anda menggunakan barang itu. Sebuah rumah dalam tingkat paling umum terbagi atas kamar atau ruangan. Ruangan terbagi lagi menjadi unit yang lebih kecil, seperti dapur yang terdiri dari area mencuci, area menyiapkan makanan, dan area bersantap, atau ruang keluarga yang terdiri dari area TV, area kegiatan hobi, dan area komputer. Tempat ideal suatu barang bergantung pada area penggunaannya dan seberapa mudah Anda menjangkaunya. Apakah barang itu digunakan setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setahun sekali, atau bahkan lebih jarang lagi? Jawabannya bergantung pada apakah barang itu merupakan bagian dari lingkar dalam, luar, atau penyimpanan jangka panjang. Kita menyebut kategori-kategori ini sebagai inner circle, outer circle, atau deep storage. Inner circle merujuk pada tempat Anda menyimpan barang-barang yang sering digunakan, seperti sikat gigi, laptop, sendok, garpu, dan pakaian dalam, yakni barang yang mudah dijangkau. Dengan kata lain, barang-barang ini harus bisa diambil tanpa harus membungkuk, meraih jauh-jauh, bersusah payah, atau memindahkan barang-barang lain yang menghalangi. Lokasi ideal ini tidak hanya mudah dijangkau, tapi juga memudahkan Anda menyimpannya kembali. Masih ingat hukum Pareto di bab sebelumnya? Nah, inner circle idealnya menjadi tempat penyimpanan 20% barang yang Anda gunakan dalam 80% waktu Anda. Outer circle berarti sedikit lebih jauh, sedikit lebih sulit dijangkau, dan dikhususkan untuk barang-barang dengan frekuensi pemakaian lebih jarang. Contoh lokasi outer circle adalah rak di bagian atas atau di bagian bawah, lemari yang tidak Anda buka sehari-hari, kabinet di bagian atas, dan kolong tempat tidur. Gunakan tempat-tempat ini untuk menyimpan perlengkapan mandi dan kebersihan cadangan, pakaian yang tidak dikenakan sehari-hari, kertas pembungkus dan pita, panci khusus dan peralatan memasak, serta berbagai hal lain yang bukan bagian keseharian Anda. Petunjuk penting adalah jika suatu barang digunakan kurang dari seminggu sekali, tapi lebih dari setahun sekali, simpanlah barang itu di outer circle. Sementara itu, deep storage umumnya berada di luar ruangan tempat Anda berkegiatan, misalnya loteng, gudang, atau garasi. Disinilah Anda dapat menyimpan suku cadang, dekorasi hari raya, dokumen-dokumen lama dan bukti pajak, serta hal-hal lain yang hanya digunakan setahun sekali atau lebih jarang lagi. Namun deep storage tidak boleh digunakan untuk menyimpan segala sesuatu yang tidak bisa masuk di rumah Anda. Anda harus menjaga area ini tetap rapi tanpa disesaki barang. Jika Anda tidak pernah mengeluarkan suatu barang, atau barang itu bukan dokumen hukum atau keuangan penting yang harus disimpan selama mungkin, singkirkanlah. Ada kalanya tempat terbaik suatu barang adalah rumah orang lain. Ingat, tempat untuk semua barang
Berlaku juga untuk barang-barang yang bersifat dekoratif. Apabila ada barang yang sangat istimewa bagi Anda, tentukan tempat yang cocok dan mencolok untuk memajangnya. Barang yang indah tidak patut disisihkan, disimpan di belakang, dibiarkan tak terlihat, atau ditumpuk bersama barang-barang acak lainnya. Dan jelas tidak layak didiamkan dalam kotak di gudang begitu saja. Barang dekoratif diciptakan untuk dilihat, jadi jika Anda justru menyingkirkan barang-barang ini dari pandangan dengan pengecualian hiasan bertema untuk hari raya tertentu, inilah waktunya bertanya kepada diri sendiri, mengapa Anda masih menyimpan barang-barang itu. Setelah selesai menentukan tempat untuk menyimpan semua barang, jangan lupa ada kewajiban kedua yang sangat erat kaitannya, yaitu selalu kembalikan setiap barang ke tempatnya semula. Apa gunanya tempat-tempat itu jika semua barang kemudian mendarat entah di mana di sekeliling rumah? Oleh karena itu, Anda dianjurkan menempelkan label sesuai isi pada setiap rak, laci, dan wadah. Dengan begitu, penghuni rumah lain pun tahu kemana harus mengembalikan suatu barang setelah digunakan, dan Anda tak perlu lagi menemukan pembuka botol di laci kaos kaki atau stapler di antara peralatan membuat kue. Jadikan menyimpan barang pada tempatnya sebagai kebiasaan Anda dan keluarga. Di rumah yang rapi, barang-barang yang tak seharusnya ada menjadi lebih sulit bersembunyi. Gantung pakaian Anda atau simpan di keranjang pakaian setelah dikenakan, dan jangan biarkan menumpuk di lantai atau kursi. Simpan rempah, bumbu, dan alat makan kembali ke tempatnya. Jangan biarkan tergeletak di meja dapur. Simpan sepatu di rak sepatu. Jangan biarkan berjejer di sembarang tempat di rumah. Kembalikan buku dan majalah ke posisinya semula di rak. Setelah bermain bersama anak, ajak mereka mengambil mainan dan mengembalikannya ke tempat semula. Setiap kali hendak meninggalkan ruangan, biasakan juga memungut barang-barang yang tergeletak dan mengembalikannya ke tempat semula. Melakukan kebiasaan ini hanya butuh beberapa menit setiap hari, tapi akan menciptakan perbedaan besar di rumah Anda. Berantakan bisa diumpamakan seperti makhluk sosial. Ia tak pernah sendirian. Sekali saja Anda membiarkan beberapa barang di ruang keluarga, tak butuh waktu lama, barang lain akan muncul hingga begitu banyak. Namun jika barang-barang di rumah dikembalikan secara teratur ke tempatnya, akan dengan mudah pula kita selesaikan permasalahan ini. Saya bisa membayangkan Anda yang saat ini tidak memiliki ruang penyimpanan yang layak mulai protes. Bagaimana cara menyimpan semua barang pada tempatnya jika tempat itu saja tidak ada? Jangan putus asa. Sebenarnya Andalah yang beruntung. Semakin banyak atau luas ruang yang kita miliki, sebetulnya kita cenderung menyimpan semakin banyak barang, dan barang itu tidak selalu kita butuhkan. Orang-orang yang memiliki ruang ganti dan lemari luas justru harus mengerahkan segala daya upaya untuk merapikan barang-barangnya. Sementara itu, Andalah yang unggul, meskipun awalnya tidak merasa demikian. Memiliki ruang lebih kecil adalah aset, bukan beban, karena Anda justru dapat bergerak lebih cepat mewujudkan hidup sebagai seorang minimalis.